Selamat malam semua, nama saya Jason. Saya prihatin dengan situasi yang kita sedang alami di Indonesia ini, yaitu dengan COVID. Nah, tadi siang saya membahas soal ini dengan teman saya yang tinggal di Amerika. Teman saya itu seorang fisioterapis dan dia mengajar saya beberapa latihan badan, khususnya latihan paru-paru yang akan membantu kita semua dalam masa COVID ini. Kenapa kita butuh latihan paru-paru? COVID itu menyerang paru-paru kita, dan di ujungnya orang yang meninggal dari COVID itu biasanya meninggal karena radang paru-paru. Dalam bahasa Inggrisnya disebut pneumonia, dan radang paru-paru itu disebabkan lendir yang berkumpul di dalam paru-paru kita dan tidak bisa keluar. Nah, supaya kita menghindari maut, kita bisa dan harus mengeluarkan lendir itu dari paru-paru kita. Nah, sekarang saya akan mengajar beberapa cara supaya Anda bisa mengeluarkan lendir itu dari paru-paru Anda. Oke, ini dia latihan paru-paru yang pertama. Nah, lihat, saya berbaring di atas beberapa bantal. Tulang pinggang saya ada di sini dan kepala saya agak ke bawah. Badan saya seperti ini, agak miring ke bawah. Nah, latihannya sederhana saja. Kita bernafas, kita berbaring di sini 5-10 menit, bernafas lebih dalam daripada biasa. Jangan sedalam-dalamnya, tapi lebih dalam daripada biasa. Jadi santai saja. Bernafas dalam. Kita berbaring di situ. Nah, kalau sudah mulai latihan itu, pastikan memakai masker, dan kalau tidak bisa memakai masker, bawa lap. Kenapa? Karena kalau ada lendir di dalam paru-paru Anda, lendir itu akan mau keluar dengan batuk. Kita bawa lap. Kalau mau batuk, tutup mulut dan batuk. Kalau ada masker lebih baik lagi. Kita tutup, kenapa? Karena kalau kita memang kena corona, dengan itu kita sebarkan penyakit itu di rumah kita dan orang lain mungkin kena. Jadi kita kasihan dengan orang lain, kita memperhatikan orang lain dan memikirkan mereka. Jadi kalau mau batuk, itu sesuatu yang bagus, tapi ditutup baik-baik. Sudah. Oke, saya ulang begini. Pinggang di atas bantal, badan akan miring dengan kepala di bawah. Bernafas 5-10 menit, bernafas agak dalam, lebih dalam daripada biasa. Kalau mau batuk, pakai lap. Ini latihan paru-paru yang kedua. Kita bisa memakai kursi atau bantal tinggi atau sofa. Tetap pinggangnya agak tinggi, kepala ke bawah, dan ya seperti tadi, kita bernafas lebih dalam daripada biasa 5-10 menit. Dan seperti tadi, jangan lupa bawa lap atau memakai maskernya kalau bisa. Dan kalau mau batuk, karena batuk itu sangat sehat, karena ini ingus atau lendirnya mau keluar. Kenapa kita tutup? Supaya orang lain tidak kena dengan COVID kita. Oke, latihan yang berikut. Nah, tujuan kita mendapatkan angin atau memasukkan angin ke dalam paru-paru sedalam-dalamnya.
So, untuk latihan ini kita bernafas sedalam-dalamnya, terus kita tahan nafas itu selama 5 detik, kemudian kita lepaskan. Nah, itu kita lakukan 6 kali. Di ujungnya, setelah melepaskan nafas ke-6 kali, kita sengaja batuk. Oleh karena itu, pakai masker atau lap ya, tutup batuk itu. Nah, saya sendiri kalau saya melakukan latihan ini, saya suka berdiri di tembok supaya punggung saya lurus, dan juga supaya kadang-kadang saya pusing karena terlalu dalam bernafas. Oke, kita coba. Semua siap? Ready? Sekali lagi. Itu sudah 4 kali kan? Tahan. Yang terakhir kali. Dan sengaja batuk. Nah, coba 1 kali lagi, begitu. Latihan paru-paru ini cukup gampang, cukup sederhana, tapi sangat membantu, dan dengan ini kita bisa menghindari radang paru-paru ya. Oke, jadi berbaring saja begini. Nah, tarik nafas sedalam-dalamnya dan tahan nafas itu selama 2 detik, terus keluarkan. Ini caranya. Sekali lagi. Gampang kan? Nah, sekarang saya berbaring di sebelah kanan saya dan saya melakukan yang sama lagi. Tarik nafas. Nah, jangan lupa pegang perut ya, ini penting. Pegang perut. Pegang perut, nafas dalam. Sekali lagi. Nah, dengan itu saya mau batuk, pakai lap. Nah, ini satu lagi. Kita berbaring, bahu kita di lantai begini. Kemudian kita membuat badan kita miring lagi supaya lendirnya turun ke mulut kita, dan kita bisa batuk atau ludah nanti, meludah nanti ya. Jangan meludah sembarangan, pakai kloset atau yang lain, tempat yang aman ya. Oke, so angkat pantat dan bernafas ke dalam, dan kita tahan 2 detik lagi. Coba lihat. Sekali lagi. Nah,
Ingatlah, kalau kita yang ada merasa sesak atau kena COVID, batuk itu sehat. Jangan ditahan, tapi ya memikirkan orang lain, pakai lap atau pakai masker supaya orang lain tidak kena COVID juga. Oke teman-teman, ini latihan yang terakhir, dan ini juga agak gampang. Caranya begini, cukup begini, terus kita apa istilahnya, berdiri. Kita berbuat begini supaya badan kita miring. Kenapa? Supaya lendir itu mulai turun. Terus seperti tadi, kita bernafas dalam dan tahan nafas itu selama 2 detik, terus keluarkan. Siap? Saya mulai. Sekali lagi. Nah, kalau Anda orang tua dan badannya tidak se-fleksibel dulu, teman saya fisioterapis itu di Amerika Serikat, dia mengatakan begini, coba berbaring di perut seperti tadi itu paling penting dan akan membantu sangat banyak dalam hal ini. Terima kasih teman-teman sudah ikut latihan saya supaya bisa menghindari dampak dari penyakit corona atau COVID-19 itu. Kita melatih paru-paru kita supaya kalau kita ada lendir di dalamnya, lendir itu keluar, dan dengan itu kita hindari rahang paru-paru pneumonia itu, dan itu akan membantu kita. Terus ingat, kalau batuk itu sangat sehat untuk kita, tapi untuk orang lain sangat tidak sehat. Jadi kalau kita mau batuk, tutup paru-paru. Terus kalau ada lendir yang keluar cukup banyak dan kita mau meludah di kamar mandi dan siram, ya, itu penting sekali. Nah, mungkin Anda mau bertanya berapa kali kita harus melakukan latihan ini. Nah, menurut teman saya yang fisioterapis itu beberapa kali sehari. Ikuti setiap latihan badan paru-paru yang saya kasih tadi 2 kali, 3 atau 4 kali sehari. 2 kali, 3 atau 4 kali sehari. Pagi, siang, sore, dan kalau bisa malam. Nah, seandainya kondisi Anda kurang sehat dan tidak bisa semuanya, menurut teman saya yang fisioterapis itu, yang paling efektif itu berbaring di perut Anda dengan badannya miring begini dan bernafas sesuai dengan saya ajarkan tadi. So teman-teman, semoga video pendek ini akan membantu Anda, dan tolong sebarkan kepada orang lain supaya mereka juga bisa dikuatkan dalam masa sulit ini. Thank you.